Selamat pagi semua anak-anakku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi, bertemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK dengan Pak Guru, yaitu Bapak Mufid Surahman MPD. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan harapan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan minimal sedikit ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam pembelajaran pagi hari ini secara online. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berdoanya tadi kita bisa lancar dalam pembelajaran aktivitas pada pagi hari ini secara online. Ya, anak-anakku semua yang saya cintai, yang saya banggakan, khusus kelas 11, dimanapun Anda berada. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, yaitu tentang prosedur mendirikan usaha. Saya yakin kalian pasti tahu, pasti mendengar, yang namanya usaha, itu pasti kita harus memiliki dokumen yang harus dimiliki. Jadi, tidak semudah mendirikan usaha, ya. Mendirikan usaha itu harus memiliki dokumen. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam mendirikan sebuah usaha, baik itu PT ataupun CV ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekeliling kita atau di lingkungan kita di daerah perkotaan itu pasti memiliki surat izin usahanya. Apa saja yang harus dimiliki? Yuk, les. Produk kreatif dan kewirausahaan untuk materi yang ketiga. A. Prosedur pengurusan surat usaha. Nah, jadi sebelum mendirikan usaha, kita harus mempunyai surat izin terlebih dahulu. Jadi yang namanya usaha, kita harus memiliki surat izin. Jadi tidak asal mendirikan usaha. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, seperti PT, seperti CV, ya, supermarket-supermarket yang besar yang ada di pinggir jalan, itu pasti mempunyai surat izin dalam mendirikan sebuah usaha atau menjalankan usaha. Surat izin yang harus dimiliki, ya, untuk mendirikan perusahaan atau badan usaha atau usaha di lingkup sekitar kita. Apa saja? Yang pertama itu adalah situ. Yang nomor kedua adalah HO atau Handler Ordonanti atau surat izin gangguan. Yang nomor tiga adalah NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak. Yang nomor empat adalah tanda daftar perusahaan. Yang nomor lima adalah SIUP, ya, surat izin usaha perdagangan. Yang nomor 6 rekening bank perusahaan. Yang nomor 7 adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, kita bahas satu persatu ya, karena surat ini sangat penting yang minimal kalian harus memahami tentang surat izin ini. Yang pertama ya, yaitu adalah surat izin tempat usaha atau situ. Situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan pada lingkungannya. Jadi situ ini merupakan pemberian izin dari pemerintah kepada badan usaha atau seseorang yang ingin mendirikan sebuah usaha. Jadi pemerintah itu memberikan izin yang namanya adalah situ, surat izin tempat usaha. Nah, situ ini diberikan kepada seorang yang ingin mendirikan usaha. Jadi kalian kalau melihat tempat usaha yang ada di pinggir jalan, ya, yang ada di perusahaan, di perkotaan, ya, di perusahaan-perusahaan besar, itu pasti memiliki yang namanya situ atau surat izin tempat usaha. Siapa yang mengeluarkan? Yaitu dari pemerintah, ya. Surat izin ini biasanya itu diterbitkan oleh yang namanya Dinas Perizinan Terpadu. Kalau di kabupaten ya kabupaten, kalau di tingkat provinsi itu juga kewenangan provinsi. Jadi kita harus mengurusnya, harus membuat atau harus memiliki yang namanya surat izin tempat usaha. Nah, ini adalah contoh gambar dari surat izin tempat usaha. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mungkin kedepannya pengen jadi entrepreneur, ingin jadi pengusaha, ingin jadi memiliki tempat
perusahaan, PT, CV, toko minimarket yang besar. Nah, kalian pasti akan mengurus yang namanya surat izin tempat usaha. Nah, dalam proses pembuatan surat izin tempat usaha itu harus ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang dibuat itu yang pertama kita harus membuat yang namanya surat izin tetangga. Jadi, yang namanya mendirikan usaha itu harus izin kepada tetangga yang ada di kanan atau kiri, kemudian depan atau belakang yang diketahui oleh RT, diteruskan ke kelurahan dan sampai ke kecamatan. Jadi surat izin tetangga ini merupakan surat yang harus dimintakan oleh tetangga kanan kiri, bisa depan atau belakang, dan harus diketahui oleh RT atau RW ya, diteruskan kepada kelurahan dan kecamatan. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian mendirikan usaha itu bisa ya atau diizinkan oleh lingkungan yang ada di sekitar kalian ya. Jadi ini akan memudahkan kalian ketika ingin mendapatkan yang namanya situ, surat izin tempat usaha. Kemudian yang kedua, kalian juga harus memiliki atau harus membuat surat keterangan domisili perusahaan. Jadi kalau kalian ini ingin membuat sebuah perusahaan, ingin membuat sebuah toko, ingin sebuah PT atau membuat CV, otomatis kalian harus memiliki surat domisili perusahaannya atau tokonya atau badan usahanya itu harus dimiliki. Dengan cara apa? Yaitu harus mendaftarkan alamat perusahaan ya ke pihak mana? Yaitu ke pihak ke pemerintah desa ya, dari RT kemudian ke kelurahan, kemudian sampai juga ke kecamatan. Nah, ini supaya apa? Bahwasanya tempat usaha kalian itu memiliki domisili atau surat keterangan yang ada di dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, dari dua surat ini, yang pertama surat membuat surat izin tetangga yang diketahui oleh RT, diteruskan ke kelurahan, kemudian ke kecamatan. Yang nomor dua juga harus menyiapkan atau membuat yang namanya surat keterangan domisili perusahaan. Dari mana kita membuatnya? Sama, dari RT, dari kelurahan, dan dilanjutkan ke sampai tingkat kecamatan. Nah, di dalam membuat situ, ya, surat tempat izin tempat usaha itu ada syarat-syaratnya. Perlengkapan apa atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembuatan situ? Ya, yang pertama kita harus mempunyai fotokopi KTP pemilik atau KTP yang akan diajukan sebagai pemohon atau pembuat atau atas nama dari perusahaan itu atau badan usaha tersebut. Kemudian foto pemohon ya 3x4 sebanyak 2 lembar. Biasanya kebanyakan backgroundnya adalah merah. Yang nomor 3 formulir ya, isian lengkap. Formulir ini diambil dari dinas yang akan mengeluarkan. Di situ nanti kalian akan dikasih surat formulir, kemudian diisi lengkap beserta dokumen pendukungnya. Kemudian syaratnya yang nomor 4 yaitu harus fotokopi PBB tahun berjalan. Artinya surat bangunan itu harus ada surat tanahnya ya, surat tahun yang berjalan. Biasanya 2 tahun terakhir, kalau enggak ya 3 bulan terakhir. Nah, itu yang biasanya harus dipersiapkan. Yang nomor 5, kita harus juga mempunyai fotokopi IMB, yaitu izin mendirikan bangunan. Ketika kalau kita ingin menyewa ruko besar ya, kemudian mendirikan supermarket, swalayan atau mall, itu pasti harus memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, ketika di pinggir jalan raya ya, itu pasti ada yang namanya surat izin mendirikan bangunan atau IMB-nya. Itu bisa dimintakan, dicari, kemudian difotokopi. Selanjutnya yang nomor 6 adalah sertifikat tanah atau akte tanah. Nah, otomatis ya, ini akte tanah harus dilampirkan dalam pendirian atau pembuatan sebuah situ. Kemudian yang nomor 8 surat izin tetangga. Tadi ya, yang pertama itu harus kalian miliki dulu sebelum mendaftar ke dinas perizinan. Kemudian yang nomor 9 yaitu surat izin atau sewa, artinya surat kontrakan. Ya, selanjutnya nomor 9 yaitu surat izin atau sewa ya, yang namanya usaha, ruko atau swalayan yang ada di pinggir jalan atau perusahaan-perusahaan besar
yang ada di kota, itu kalau statusnya sewa atau kontrak itu harus ada surat izinnya. Siapa yang memberikan izin? Yaitu adalah pemilik dari bangunan tersebut. Nah, ini yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10 yaitu surat keterangan domisili tadi ya, yang dimintakan dari RT, kemudian kelurahan, diteruskan sampai ke tingkat kecamatan. Nah, ini adalah surat keterangan domisili dari perusahaan tersebut atau ruko atau swalayan. Itu harus ada surat keterangan domisilinya. Kemudian selanjutnya yang nomor 11 yaitu adalah fotokopi akte pendirian perusahaan. Dari harus mempunyai akte pendirian, itu biasanya dari notaris ya, dari notaris sebuah akte pendiriannya. Kemudian yang terakhir yang nomor 12 yaitu berita acara pemeriksaan lapangan. Jadi nanti ada orang yang akan datang ke perusahaan kalian, badan usaha, swalayan atau ruko kalian adalah dari dinas untuk membuat berita acara bahwasanya lokasinya itu ada sesuai, ada tempatnya supaya tidak yaitu menjadi perusahaan atau badan usaha yang fiktif. Kemudian yang kedua yaitu HO atau Hinder Odorenti atau surat izin gangguan. Ini adalah surat pemberian izin kepada perusahaan atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan atau yang berbahaya, yang dapat merusak gangguan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini perlu. Jadi surat ini diterbitkan sama oleh dinas perizinan. Biasanya kita melihat banyak sekali ya bangunan-bangunan yang itu di lokasi tertentu bisa dapat menimbulkan bahaya kepada siapa? Kepada lingkungan yang ada di sekitar. Saya contohkan seperti penggilingan padi. Ini pasti ada surat izinnya. Karena kenapa? Karena di situ nanti akan merugikan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian pembangunan rumah di pinggir rel kereta api atau jalur kereta api ini juga sangat membahayakan lingkungan. Oleh sebab itu perlu adanya surat izin gangguan. Nah, surat izin gangguan ini sama dengan surat izin tempat usaha yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Terpadu di tingkat kabupaten kota kalau yang ada di kabupaten, kemudian tingkat provinsi kalau yang ada di provinsi. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti pengeluaran surat izinnya itu gambarnya seperti yang ada di laptop gitu. Jadi nanti kalian juga bisa searching, bisa cari ya. Sekarang lebih mudah lagi untuk pencarian contoh-contoh dari surat-surat pendirian usaha seperti situ, kemudian surat izin gangguan atau HO dan lain sebagainya. Nah, syarat untuk pembuatan HO ya, ini sama ya dengan situ tadi ya, seperti ada fotokopi KTP pemohon ya, kemudian ada foto ya pemohon 3x4 ya 2 lembar, kemudian ada formulir isian lengkap itu nanti dari dinas. Kalian tugasnya hanya ngambil nanti formulirnya kemudian diisi sendiri. Kemudian ada lagi yang nomor 4 adalah fotokopi PBB tahun berjalan seperti sama tadi ya pembuatan situ. Kemudian fotokopi IMB, kemudian ada sertifikat tanah ya, sertifikat tanah dalam mendirikan usaha tersebut. Kemudian denah lokasi atau gambar ya yang akan dibuat atau yang akan mendirikan usaha. Surat izin tetangga tadi sama ya, yang di depan harus mencari atau membuat surat izin tetangga kanan kiri depan belakang supaya dibolehkan atau diizinkan untuk mendirikan sebuah perusahaan atau badan usaha atau tempat usaha. Kemudian izin sewa ya dari pemilik kalau itu sewa, tapi kalau punya milik sendiri, saya yakin ini tidak perlu ya karena statusnya adalah milik pribadi. Tapi kalau itu sewa atau kontrak, mau tidak mau kita harus memiliki surat izin dari pemiliknya. Kemudian yang nomor 10 sama tadi ya, surat keterangan domisili perusahaan yang dimintakan dari RT yang kemudian diteruskan ke kelurahan, dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Kemudian yang nomor 11 ya, fotokopi akte pendirian usaha. Nah, akte perusahaan ini sama seperti tadi, yaitu mintanya yang ada di notaris ya ketika mendirikan sebuah usaha. Kemudian berita acara ya, berita acara ini nanti ketika ada pengecekan di lapangan, ada tempatnya enggak, ada rukonya enggak, kemudian ada domisili sesuai apa enggak. Nah, ini supaya tidak menjadi perusahaan-perusahaan yang fiktif.
Setelah tadi ada yang pertama ada situ, yang kedua ada HO ya atau surat izin gangguan, kemudian yang ketiga yaitu membuat nomor rekening perusahaan. Jadi kalau kita ingin mendirikan sebuah usaha, otomatis kita harus membuat nomor rekening. Supaya apa? Yaitu agar transaksinya itu lebih mudah, lebih cepat ya. Apalagi sekarang itu sudah menggunakan alat transaksi yang begitu canggih, yang sudah menggunakan sistemnya menggunakan online ya. Ada rekening ya, kemudian ada mobile, kemudian ada juga GoPay, kemudian ada Dana dan lain-lain sekali. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa untuk melakukan kegiatan transaksi keuangan. Nah, untuk pembuatan nomor rekening perusahaan, nomor rekening ini mengatasnamakan perusahaan ya, bukan atas nama individu. Identitas yang digunakan dalam pembuatan rekening ini adalah orang-orang yang mempunyai saham atau orang-orang yang menginvestasikan dananya di perusahaan. Jadi biasanya nomor rekening ini dibuat oleh orang yang memiliki andil di dalam perusahaan, toko ataupun badan usaha tersebut. Nah, ini contoh ya, gambar dari perbankan yang ada di Indonesia ya, ada Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, Bank Mega dan lain-lain sebagainya semua yang ada di Indonesia ini. Nah, kemudian yang nomor 4 ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Badan usaha atau perusahaan yang ingin mendirikan sebuah usaha itu harus memiliki NPWP. NPWP adalah surat tanda bahwa setiap perorangan atau badan usaha terdaftar dan harus membayar pajak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tata cara perpajakan. Jadi setiap perusahaan atau badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha itu harus terdaftar ya. Di mana? Yaitu di kantor pajak. Untuk apa? Yaitu memberikan pajak kepada pemerintah. Nah, pajak ini berguna ya untuk memberikan pendapatan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, ini gambar NPWP-nya ya. Jadi kartunya itu bentuknya kartu seperti KTP seperti itu ya. Ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Nah, kartunya seperti KTP. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 harus SIUP ya. Surat izin usaha perdagangan. Ya, SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat perusahaan. Jadi, SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha. Jadi, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu ketika ingin beroperasi itu harus ada surat izinnya. Supaya apa? Supaya terdaftar, ya. Supaya memiliki izin ketika ingin melakukan kegiatan baik itu perdagangan ataupun kegiatan usaha yang lain sehingga bisa atau mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Makanya perlu membuat yang namanya surat izin perdagangan. Nah, dari mana surat izin ini? Yaitu kita membuatnya di instansi pemerintah kabupaten kota, bisa melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu yang nomor 5. Anak-anakku semua yang saya sayangi, saya banggakan, jangan ngantuk ya. Masa masih pagi sipil masih ngantuk, tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya nomor 6 yaitu TDP, Tanda Daftar Perusahaan. Jadi setiap orang yang ingin mendirikan usaha pasti harus memiliki TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Apa itu TDP? TDP adalah tanda daftar bahwa perusahaan atau badan usaha telah wajib terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik itu di tingkat kabupaten atau tingkat kota. Penting sekali dalam ketika orang menjalankan perusahaan. Supaya apa? Agar perusahaan kita itu terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Agar kita itu juga bisa mendapatkan akses
ya yang mudah, baik itu nanti permodalan, baik itu produk, baik itu cara penjualan, kemudian seminar, evaluasi, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Jadi perusahaan itu kita harus didaftarkan. Makanya ada namanya tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Tadi SIUP ya, yang tadi yang sebelumnya. Nah, kemudian ini contoh TDP yang sebelah kiri kita. Kemudian selanjutnya nomor 7 yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi orang ketika ingin menjalankan usaha itu harus memiliki AMDAL. AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting mengenai dari suatu kegiatan usaha yang mengancam terhadap lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Jadi, AMDAL ini adalah tujuannya untuk mengetahui kira-kira ketika kita menjalankan perusahaan atau membuat pabrik atau membuat usaha, kira-kira bisa mencemari lingkungan enggak? Bisa merusak lingkungan enggak? Kemudian bisa merugikan banyak orang enggak? Nah, kalau itu terjadi, maka tidak boleh mendirikan sebuah usaha atau brand usaha. Tetapi kalau kita sudah memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian tidak ada masalah, kemudian sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan izin yang dijalankan. Nah, di situ nanti akan berlancar dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, AMDAL ini biasanya dalam menjalankan usaha itu banyak sekali pencemaran-pencemaran lingkungan. Biasanya di pabrik ya, yang sering terjadi di pusat kota, di Jakarta, di mana itu biasanya sering terjadi pencemaran di lingkungan, baik itu lewat kali, lewat saluran irigasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tidak mengedepankan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan tersebut. Oleh karena itu, AMDAL itu sangat penting ya ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, badan usaha atau pabrik atau ruko dan lain sebagainya. Nah, ini AMDAL ya. Nah, dari kegiatan ini ya tentu kita harus banyak belajar yang namanya proses dalam membuat sebuah surat menjalankan usaha. Apa saja? Itu tadi yang pertama ada situ ya, surat izin menjalankan usaha, kemudian ada HO atau Handle Order Entry, yaitu surat izin gangguan, kemudian nomor 3 di rekening bank yang harus dimiliki. Setelah rekening bank kemudian ada NPWP ya, NPWP juga penting yang harus dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha, kemudian TDP ya, TDP yaitu tanda daftar perusahaan kita didaftarkan supaya kita bisa mengakses ke banyak berbagai fasilitas. Kemudian ada SIUP, surat izin usaha perdagangan. Jadi kalau kita ingin menjalankan usaha harus mempunyai izin ya. Apapun itu usaha itu biasanya harus mempunyai izin. Kemudian yang terakhir yaitu adalah AMDAL mengenai analisis dampak lingkungan ketika menjalankan usaha. Oke, anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi pembelajaran kita yaitu mengenai surat izin dalam menjalankan sebuah usaha atau membangun usaha atau badan usaha. Nah, sebab itu mari kita tutup pertemuan pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Belajar semangat, kemudian selalu produktif di rumah untuk bisa menjadi orang-orang yang hebat, yang cerdas, kemudian yang banyak manfaat untuk orang lain. Tentunya kalian juga harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum hilang dengan cara mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, Cilacap kawunganten sedaya lepat nyuwun pangapunten, the next study last day gitu ya. Saya akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita harus menjadi orang yang produktif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.